Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik dan sehat selalu buat kamu dan keluarga kita semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengulas alur cerita film yang berjudul The Shawshank Redemption. Film diawali dengan menunjukkan seorang pria yang bernama Andy Dufresne, merupakan seorang bankir yang sangat sukses. Ia dituduh sebagai tersangka atas kasus pelaku pembunuhan istri dan selingkuhannya. Ia pun divonis hukuman seumur hidup atas tuduhan pembunuhan berencana yang sangat berbahaya. Di sisi lain, di penjara yang bernama Shawshank, ada seorang yang bernama Red yang sedang disidang rehabilitasi atas kebebasan penjara, namun ditolak. Red merupakan seorang yang dapat melakukan penyeludupan apapun ke dalam penjara. Bisa dikatakan Red adalah supermarketnya dalam penjara tersebut. Pada tahun 1947, datanglah narapidana baru yang akan menempati penjara di Shawshank. Salah satunya adalah Andy Dufresne. Kehadiran mereka sangat disambut oleh para napi yang lama di sana. Dijelaskan bahwa Norton adalah kepala penjara dan Hadley sebagai kapten penjaga penjara. Di hari pertama, mereka dimandikan layaknya bayi yang baru lahir. Seluruh napi lama menjahili mereka, yang membuat si gendut menangis dan membuat keributan. Sampai akhirnya datang Hadley untuk memukulinya sampai pingsan dan meninggal. Pagi harinya mereka makan bersama. Karena terdapat ulat di makanan Andy, ada seorang kakek tua yang meminta ulat tersebut untuk makan burungnya yang baru ia dapatkan. Ketika mandi, Andy digoda oleh Bugs yang merupakan seorang homoseksual, tetapi Andy mengabaikannya. Bulan pertama Andy lalui dengan menyendiri, sampai akhirnya ia berkenalan dengan Red. Andy mengetahui bahwasannya Red adalah seseorang yang bisa memberikan apapun di dalam penjara tersebut. Ia meminta kepada Red sebuah palu kecil berukuran 7 inci. Red pun menyetujui keinginan Andy dengan pembayaran $10. Dan pada malam harinya palu tersebut sampai ke Andy. Bugs yang merupakan seorang homoseksual terus menggoda Andy untuk melayaninya. Namun Andy terus menolaknya yang membuat Andy dipukulinya sampai babak belur. Kejadian tersebut berlangsung selama 2 tahun lamanya. Pada tahun 1949 memasuki musim panas yang membuat kepala penjara untuk memerintahkan memperbaiki atap dan meminta beberapa relawan yang mau bekerja. Tentunya Red dan teman-teman yang terpilih sebagai pekerja tersebut, termasuk Andy tentunya. Ketika Andy dan teman-temannya memperbaiki atap, tiba-tiba ada pembicaraan Hadley yang merupakan kepala penjaga penjara dengan temannya bahwasannya ada seorang pengacara memberitahu bahwa saudaranya yang kaya telah meninggal. Dan Hadley mendapat bagian $35.000. Tentunya bagian tersebut akan dipotong pajak oleh pemerintah. Tak berapa lama Andy menghampiri mereka. Karena Andy adalah seorang bankir yang handal, ia pun menawarkan akan membantunya sebagai seorang pengacara untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan pajak. Sebagai imbalan, Andy meminta bir untuk teman-temannya. Menariknya, Hadley mengabulkan keinginan Andy. Sungguh narapidana yang beruntung. Malam hari, Andy mengukir namanya di dinding kamar penjaranya. Ketika sedang menonton layar tancap, Andy meminta kepada Red untuk memberinya poster Rita Hayworth
Red pun mengiyakannya dalam waktu seminggu. Box dan teman-temannya terus mengganggu Andy dengan memukulnya sampai babak belur lagi. Hal tersebut membuat Hadley marah, karena kita tahu Andy telah membantu urusan Hadley. Box akhirnya dipukuli Hadley sampai mengalami patah tulang dan dirujuk di rumah sakit yang sangat jauh, yang artinya Box tidak akan mengganggu Andy lagi. Seminggu kemudian, poster Rita Hayworth, Keinginan Andy, telah sampai dan langsung dipasang. Tak berapa lama, kepala penjara melakukan penggeledahan, tentunya kepada Andy. By the way, nama kepala penjaranya adalah Norton. Norton mengatakan keselamatan ada di sini, sambil menunjuk Alkitab. Maksud dan tujuan Norton tidak lain dan tidak bukan ialah meminta Andy untuk mengurus finansial keuangannya. Dengan menggunakan perpustakaan sebagai tempat Andy melakukan pekerjaan tambahan yang diberikan Norton, Andy langsung ke perpustakaan di penjara tersebut, yang penjaganya adalah kakek tua yang bernama Brooks. Selang beberapa bulan, akhirnya hampir setengah polisi penjaga di penjara tersebut menggunakan Andy untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan pajak mereka. Dan Andy tiap minggunya selalu mengirimkan 2 surat untuk diajukan kepada pemerintah pusat dan beberapa donatur untuk keperluan perpustakaan dan lain-lain. Sampai akhirnya kakek tua yang bernama Brooks telah dibebaskan di penjara tersebut karena sudah 50 tahun lamanya. Kehidupan di luar baginya berbeda sekali dengan kehidupan di penjara. Terlalu keras untuk ia hadapi seorang diri yang sudah tua. Penyakit insomnia membuatnya tak bisa tidur, sampai akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri. Kenyataan pahit itu membuat Andy, Red, dan teman-teman merasakan kesedihan. Beberapa minggu kemudian, surat yang telah dikirim berulang-ulang oleh Andy ternyata mendapat respon dari pihak pemerintah, yang mana pemerintah memberikan $200 serta beberapa buku untuk keperluan perpustakaan yang ia ajukan. Red akhirnya mendapat kesempatan kedua kali untuk disidang rehabilitasi atas kebebasan penjara, namun keputusan tetap menolaknya. Karena Andy selalu mengirimkan 2 surat setiap minggunya, pada tahun 1959 pemerintah akhirnya memberikan dana $500 untuk biaya perbaikan perpustakaan dan mendapatkan beberapa paket buku. Sampai akhirnya perpustakaan penjara Shawshank sukses berkat kegigihan Andy menjadikan perpustakaan terbaik di kota tersebut. Banyak wartawan meliput kesuksesan penjara Shawshank yang membuat kepala penjara mendapat banyak tawaran dan kesepakatan dan menghasilkan banyak uang hasil penipuan dan penyuapan, yang tentunya semua itu dibantu oleh Andy. Ternyata Andy membuat sebuah rekening rahasia dengan nama imajinasinya, yang mana dapat ia gunakan untuk penyaringan uang hasil penyuapan tersebut tanpa diketahui siapapun. Andy melakukannya dengan cara melalui email dan surat-surat yang selalu dikirimkan tiap minggunya. Pada tahun 1965, beberapa narapidana baru datang di penjara Shawshank. Tommy merupakan anak muda berandalan salah seorang di antara mereka. Ia divonis 2 tahun penjara karena kasus pencurian dan langsung akrab dengan Red, Andy, dan teman-temannya. Karena Tommy tahu Andy adalah orang yang pintar, ia meminta tolong kepada Andy untuk membantunya dalam ujian kesetaraan SMA. Karena emosi, Tommy akhirnya marah ke Andy karena pelajarannya terlalu sulit. Merasa tidak enak, Tommy meminta maaf kepada Red
dan bertanya kenapa Andy bisa dipenjara. Red pun memberitahu jika Andy difitnah karena kasus pembunuhan istri dan selingkuhannya. Ternyata Tommy sebelumnya telah dipenjara dan bertemu dengan seorang yang bernama Elmo. Ia bercerita bahwa Elmo telah melakukan perampokan yang mengharuskan membunuh seorang wanita dan laki-laki, dan ternyata wanita itu adalah istri Andy, dan membuat Andy menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Andy bercerita kepada kepala penjara untuk membantu menyelesaikan kasus tuduhan seumur hidupnya. Tetapi kepala penjara tidak mau membantunya karena kepala penjara tahu jika Andy keluar maka kasus penyuapannya dapat terbongkar. Hal itu membuat kepala penjara membunuh Tommy dengan menembaknya. Kematian Tommy tentu diketahui Andy. Lantas ia bercerita kepada Red bahwa ia merupakan suami yang buruk, selalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga membuat istrinya selingkuh dan akhirnya terbunuh akibat kelalaiannya sendiri. Andy juga berpesan kepada Red agar menjadi sahabat terbaiknya dengan keluar dari penjara, pergi ke samudera yang berada di Meksiko untuk menikmati kehidupan yang sebenarnya, dengan pergi ke kota Buxton mencari pohon besar yang di bawahnya ada batu, karena disitulah petunjuk untuk selanjutnya. Red pun hanya mengiyakan perkataan Andy. Malam harinya, ketika Andy telah menyelesaikan tugas dari kepala penjara, tak lupa ia menyimpan berkas pentingnya dan meminta Andy untuk menyemir sepatunya. Pagi hari, kedapatan bahwa Andy telah hilang dari kamar penjaranya dan membuat kepala penjara sangat marah. Ternyata ada lubang besar di balik poster wanita yang ada di dinding kamar penjara Andy. Andy telah kabur dari penjara tersebut tepat pada tahun 1966. Selama pencarian hanya ditemukan kapak kecil milik Andy. Artinya Andy menggunakan kapak kecil tersebut selama kurang lebih 20 tahun untuk keluar dari penjara tersebut. Karena ia tahu dinding penjaranya terbuat dari tanah dan beberapa bebatuan. Ia menggali lubang tersebut setiap malam. Pada malam hari terakhir, ia membantu kepala penjara. Andy telah menukarkan berkas-berkasnya sehingga berkas penting kepala penjara saat ini berada di Andy. Ia kabur lewat lubang yang telah ia buat selama kurang dari 20 tahun dan menembus pipa bau sepanjang lapangan bola kaki. Dan pagi harinya, ia pergi ke bank untuk mengambil semua uang yang ada di rekeningnya dengan nama imajinasinya dan melaporkan kasus penyuapan dan penipuan yang telah dilakukan kepala penjara Shawshank, yang membuat kepala penjara akhirnya bunuh diri. Setelah jabatan kepala penjara diganti, Red mendapat kiriman dari Andy yang mengharapkan ia cepat keluar dari penjara. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Red mendapat kesempatan sidang pembebasan rehabilitasi, dan pada kesempatan yang ketiga ini ia diterima. Akhirnya Red keluar dari penjara, memulai kehidupan baru di luar. Ia pun pergi ke kota Buxton yang diceritakan oleh Andy. Sambil mencari pohon yang besar, terdapat banyak bebatuan yang di dalamnya telah ada sebuah paket yang telah disiapkan Andy. Dengan tekad yang kuat, akhirnya Red pergi ke Meksiko menemui Andy dan akhirnya mereka bertemu setelah sekian lama dan tamat. Film ini memberikan pesan moral yang sangat banyak. Di antaranya adalah hidup tidak selalu mudah atau lancar. Selalu ada bahaya yang tidak terduga di setiap waktunya.
Oleh karena itu, kita harus membebaskan pikiran, tubuh, dan jiwa kita agar dapat yakin terhadap sisi terang dari kehidupan yang sesungguhnya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Semoga ada manfaatnya ya dan bisa membuat kamu terhibur. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.